Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ilhan Rana Priji. Saya di sini akan membahas mengenai teknik menjawab pertanyaan atau disebut dengan materi Answer Technique and Example. Saya di sini akan membahas 6 poin mengenai teknik menjawab pertanyaan. Pertama, yaitu stating or explaining your own view. Poin ini merujuk pada tindakan menyatakan atau menjelaskan secara ringkas dan jelas apa yang kita pikirkan atau pendapat pribadi kita tentang suatu topik atau masalah tertentu. Poin ini melibatkan pengungkapan secara langsung apa yang kita rasakan atau percayai terkait dengan subjek yang sedang dibahas. Poin ini membantu dalam mengklarifikasi posisi kita dalam suatu diskusi atau argumen, sehingga orang lain dapat memahami perspektif kita. Dalam banyak situasi, poin ini merupakan langkah awal dalam berkomunikasi atau berdebat tentang suatu topik. Poin yang kedua yaitu giving relevant example. Poin ini berarti memberikan contoh yang relevan atau sesuai dengan topik yang dibahas. Poin ini digunakan untuk mendukung atau mengilustrasikan poin-poin yang kita buat dalam argumen atau suatu pembicaraan kita. Tujuan poin ini yaitu untuk membuat argumen atau konsep menjadi lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh audiens. Dengan poin ini, kita dapat memperkuat argumen kita dan membantu audiens kita untuk lebih memahami konsep atau pernyataan yang kita sampaikan. Poin ini juga dapat membuat informasi lebih mudah diingat dan mengilustrasikan bagaimana teori diterapkan dalam situasi nyata. Lalu, poin yang ketiga ada explaining how or why something happen. Poin ini yaitu menjelaskan proses atau alasan dibalik terjadinya suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Dalam konteks ini, kita menguraikan detail atau memberikan penjelasan yang memungkinkan orang lain memahami mekanisme atau penyebab dari apa yang sedang dibahas. Jadi, explaining how or why something happen memberikan penjelasan yang mendalam tentang proses, sebab, atau faktor yang berkontribusi pada peristiwa atau fenomena tertentu agar orang lain dapat memahami alasan dibaliknya. Hal ini membantu dalam memperdalam pemahaman dan menjadikan argumen atau penjelasan kita menjadi lebih informatif dan meyakinkan. Dan poin yang keempat yaitu saying what would, could, should, make happen. Poin ini berarti menyatakan apa yang mungkin, seharusnya, atau akan terjadi di masa depan berdasarkan situasi atau tindakan yang sedang dibahas. Poin ini melibatkan ekspresi pendapat tentang hasil yang mungkin atau yang diharapkan dalam suatu konteks tertentu. Dengan menggunakan ekspresi seperti would, could, should, dan might, membantu meramalkan hasil atau dampak masa depan dari suatu tindakan atau kejadian. Poin ini berguna dalam mendiskusikan konsekuensi dan membuat asumsi yang berdasarkan logika atau informasi yang tersedia. Lalu, poin yang kelima yaitu suggesting a solution to a problem. Poin ini berarti memberikan rekomendasi atau usulan tentang cara mengatasi atau menyelesaikan suatu masalah ataupun tantangan. Poin ini menyajikan ide atau tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengatasi situasi yang sulit atau memecahkan masalah yang sedang dibahas. Dengan memberikan solusi yang konkret, kita dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk mencari solusi dan tindakan yang efektif dalam menangani masalah tertentu. Poin ini merupakan langkah penting dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan poin yang terakhir yaitu explaining another side to the issue. Poin ini memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai sudut pandang dan argumen yang berlawanan atau berbeda dari suatu isu ataupun masalah yang sedang dibahas. Poin ini menyajikan perspektif alternatif yang mungkin ada dan memberikan wawasan tentang mengapa orang atau pihak tertentu memiliki pandangan yang berbeda. Dengan mempertimbangkan dan menjelaskan sudut pandang yang berbeda, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih banyak tentang isu tersebut dan mempromosikan diskusi yang lebih seimbang dan informatif. Mungkin sekian materi yang saya bahas kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan. Sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.